Ya, saya kemudian kembali di Apa Kabar Indonesia Malam dan mungkin saya ingin ke Mbak Isyana terlebih dahulu. Mbak Isyana, kalau memang sudah begini apa yang disampaikan oleh Bang Panda, sebenarnya masih optimis nggak sih dari PSI sendiri mau ketemu Bu Mega, terjalin koalisi, benar-benar kemudian banting setir lagi kepada Pak Ganjar, seperti apa? Saya rasa dalam politik itu segala sesuatu kan mungkin terjadi ya Mbak Caca. Jadi dari kami sekali lagi saya hanya bisa menyampaikan bahwa kami tengah terus melihat bagaimana perkembangan situasi dan yang pasti ditunggu saja perkembangannya seperti apa dan arah dukungan PSI nantinya akan kemana. Karena sampai saat ini kami juga memang betul-betul belum mengambil keputusan apapun Mbak Caca dan memang sepertinya ditunggu-tunggu sekali keputusannya, tapi yang jelas sampai saat ini kami mohon maaf sekali belum dapat memberikan jawaban yang pasti karena kami masih melihat bagaimana perkembangan situasi ke depannya begitu Mbak Isyana, kalau catatan saya sudah ketemu dengan Pak Prabowo, hadir di acara barisan pendukung Pak Prabowo lebih dari 2 kali atau 3 kali. Ibaratnya kalau dalam ilmu pacaran ini harusnya udah benar-benar pacaran nih, tapi ternyata tidak gitu. Ini PHP doang, PSI itu seperti apa? Mbak Caca kalau udah ketemu 3 kali langsung pacaran nggak Mbak Caca? Iya dong. Oh gitu. Baiklah, tapi kalau dari kami sendiri memang saat ini sikap PSI betul-betul jika ada undangan dari partai politik, dari teman-teman Gerindra, dari teman-teman Demokrat, kami akan berusaha sekali untuk menghormati undangan tersebut dengan cara menghadirinya. Dengan demikian maka dari itu kita lihat seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Caca, kami sudah pernah datang ke beberapa pertemuan dan juga sampai saat ini juga kita lihat hari ini juga sudah ada pertemuan dengan Mbak Puan yang merupakan pertemuan pertama antara PDIP dan PSI sebagai sebuah pertemuan yang tadi digambarkan sebagai untuk mencairkan suasana dan pertemuan antara kakak dan adik. Tapi bagaimana keputusan ke depannya ya kita tunggu saja perkembangan politik ke depannya, bagaimana siapa-siapa saja cawapres yang akan dipasangkan dengan masing-masing capres untuk agar nantinya PSI bisa mengambil keputusan secara tepat dan mudah-mudahan adalah keputusan yang terbaik dan bisa tetap membawa semangat pemilu dengan damai. Dan seperti yang tadi Mbak Puan katakan, siap bertanding dan juga siap bersanding. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting karena setelah pemilu selesai tentu saja kita harus mengedepankan politik gotong royong seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Kaisang. Iya. Jadi tampaknya saya yang terlalu jadul gaya pendekatannya pemirsa. 3 kali bertemu itu belum tentu pacaran untuk anak muda zaman sekarang. Berarti Pak Prabowo atau mungkin Gerindra kegeeran. Mereka datang belum memberikan dukungan. Jadi gini, dalam politik kita itu ya, terutama di Indonesia, one man, one vote. Suara satu orang saja penting. Jangankan partai politik besar seperti PSI. Banyak sekali anggota DPRD-nya, bahkan di DKI mereka kalau nggak salah 12 orang ya. Kemudian juga punya ribuan anggota DPRD seluruh Indonesia, punya barisan tokoh muda yang punya pengikut masing-masing jutaan orang, gitu kan ya. Jangankan seperti PSI, satu orang saja, misalnya Mbak Caca saja, kita sangat berharap, ya kan, apapun kita lakukan Mbak Caca supaya kepada Mbak Caca supaya Mbak Caca bisa memberikan dukungan, ya apapun dalam konteks normatif ya. Jadi itulah politik kami politik merangkul. Kalau toh, ya ini dia, kan ada batasnya. Kalau toh bro and sis PS ini pada saatnya punya pilihan yang berbeda dengan kami kan tetap harus menghormati. Kita sebagai anak bangsa, kata Pak Prabowo, perbedaan pilihan jangan membuat kita terpecah belah. Tapi ada satu frekuensi besar yang kita sama. Bahwa pemerintahan saat ini sudah bagus, capaiannya sangat bagus dan harus dilanjutkan. Jadi kita target maksimal tentu berharap mereka ikut bergabung dengan kita. Kalau toh nggak ada masalah juga, bagus kita dalam satu frekuensi yang sama. Bang Panda tanggapi gaya dari PSI, berikan dukungan kepada Ganjar, dicabut, datang ke acara Pak Prabowo tapi belum memberikan dukungan, merapat lagi ke PDIP. Baik tidak? Atau mungkin PDIP suka tidak sih dengan style ini atau nggak konsisten nih? Enggak, ini kita mau kasih tahu aja. Kenapa kita bungkus dengan kata-kata yang membingungkan? Ini soal bagaimana berhitung. Kalau kami pilih Ganjar, untung nggak partaiku. Kalau aku pilih Prabowo, untung nggak partaiku. Terkatrol nggak? Itu aja, ngapain pula kasih analisa-analisa macam-macam. Ini soal bagaimana mau bermanfaat, beruntung, bisa menarik kepentingan yang lebih baik
untuk ini. Itu aja. Jadi nggak usah dibungkus-bungkus dengan cerita-cerita ini. Jadi kalau dari kami terus terang aja, ini ada juga pengalaman kami, ada partai mendukung Prabowo, kemudian di lapangannya mendukung Ganjar. Ada kan tingkat DPD-nya membuat statement mendukung Ganjar gitu. Ada macam-macam variasi. Jadi bukan berarti langsung terus struktural gitu loh. Nah, kedemikian juga saya pikir apa yang disampaikan oleh tadi, yang disampaikan itu jujur aja lah, sudahlah. Kami lebih beruntung dengan ini. Kalkulasi kami begini. Kami tidak usah pakai idealisme. Oke, menarik. Dan kemudian nunggu-nunggu, kemudian berkunjung. Ini soal taktik bagaimana biar menang. Iya dong. Iya. Kang Ujang, ujung-ujungnya partai bagaimanapun juga akan menjadi partai. Mereka akan berhitung kalkulasi kepentingan, bisa menang atau tidak bersama dengan ini. Padahal PSI terkenal dengan idealismenya. Bagaimana Kang Ujang? Saya sepakat dengan Bang Panda dalam Kanhiri. Pertama, rasionalitas. Artinya dicari kalkulasi untung ruginya, menang kalahnya. Pasti itulah yang pertimbangan utama. Berkoalisi adalah ingin menang. Oleh karena itu ya PSI nanti mencari siapa? Apakah Pak Prabowo ataukah Pak Ganjar? Dua ini kan, kalau ke Pak Anies katakanlah tidak ya. Yang kedua ini soal kepentingan pragmatis. Ya kan soal tidak ada makan siang yang gratis kan. Who gets what, when, and how. Siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana kan itu. Kerangka politiknya di situ dasarnya. Yang ketiga ya taktis saja. Dalam konteks kepentingan taktis seperti apa. Oleh karena itu PSI ya tentu akan berhitung ulang ya dalam konteks itu. Apakah memang tadi ingin menang atau seperti apa. Dalam konteks itu ya basis ideologis, basis idealis itu biasanya terabaikan dalam konteks tiga hal ini. Dan dalam konteks itu saya pernah berdiskusi juga dengan para guru besar. Saya bilang, apakah ada partai yang berbasis ideologi ya lalu mengimplementasikan ideologisnya? Ya ada perdebatan di situ. Nah dalam konteks realitas lapangan maka yang namanya ideologis itu mohon maaf agak tergeser, terabaikan oleh kepentingan pragmatis, rasionalis dan taktis tadi. Dan itu realitas yang harus kita hadapi di lapangan begitu Mbak Caca. Oke, Mbak Isyana boleh tanggapi dikit. Jadi idealisme dari PSI itu hanya bungkusnya saja, ujung-ujungnya memang pengennya menang, masuk parlemen, seperti itu Mbak Isyana? Tentunya idealisme akan terus kami junjung dengan tinggi, tapi pada saat yang bersamaan kami juga harus melihat bagaimana apa-apa saja yang harus dilakukan. Karena bagaimana untuk bisa menerapkan idealisme PSI itu sendiri, kami sangat ingin agar nantinya PSI betul-betul bisa masuk ke parlemen dan memperjuangkan berbagai program-program yang ingin diperjuangkan oleh PSI, termasuk mengawal anggaran seperti yang sudah kami lakukan di DKI Jakarta. Namun sayangnya saat ini kami belum bisa melakukannya di parlemen, di Senayan, dan mudah-mudahan nantinya di 2024 PSI dapat mendapatkan kepercayaan dan bisa lolos parliamentary threshold 4%, begitu Mbak Caca. Oke, nanti saat lagi saya akan tanya tanggapannya dong Bang Habib, Mas Habib, bahwa kalaulah saat ini PSI masih menimbang, kemungkinan besar juga masih menimbang. Ini mungkin nggak sih Pak Ganjar kemudian menang gitu? Pasti seperti itu kalkulasinya. Seberapa yakin meyakinkan PSI bahwa bersama dengan kami mungkin menang, itu nanti saat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam.